Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat kami muliakan Bapak Ibu pengurus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto beserta jajaran yang lain termasuk majelis Ortum Aisyah dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin hadir pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian juga pengurus kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu dalam rangka tadabbur Quran, insya Allah. Bapak Ibu mohon izin, seingat saya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Alhamdulillah, benar ya? Masih ingat? Nah, materinya apa, masih ingat? Lupa ya? Tapi yang saya tahu dulu itu sepuh-sepuh, usianya senior-senior. Sekarang ini banyak yang masih muda. Saya khawatir yang tua dulu itu sekarang jadi muda. Iya. Jadi tambah muda begitu. Materi dulu itu seingat saya juga saya selipkan tentang sodako. Jadi penelitiannya itu Bapak Ibu, kalau orang bersodako itu lalu dipotret wajahnya, lalu dianalisis diteliti dengan alat tertentu, itu kemudian selain wajahnya wajah bahagia, itu kemudian juga 5 tahun menjadi lebih muda. Jadi saya khawatir dulu ya ini menjadi muda-muda ini gara-gara dulu banyak berinfak gitu ya. Jadi muda-muda. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi hari ini, senang sekali. Setelah beberapa waktu yang lalu izin tidak bisa hadir. Alhamdulillah. Ini pun masak dereng Bu jenengan. Nah, tapi nanti ada makannya ya. Oh, beli sendiri. Ya, memang untuk menuntut ilmu itu perlu biaya. Ya, perlu biaya. Insya Allah nanti akan diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Tema pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian adalah tidak ingin sengsara namun tidak tahu cara memilih bahagia. Jadi itu temanya ya. Saya ulang, tidak ingin sengsara namun tidak tahu cara memilih bahagia. Ya. Bapak Ibu, siapa yang di sini punya uang 100.000? Boleh angkat tangan? Yang punya atau yang bawa uang 100.000 nggak akan diminta, tenang. Ada ya? Saya aja, karena nggak ada yang ngaku, saya aja yang nunjukkannya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini uang 100.000 benar ya? Kelihatan buat jenengan? Pasti kelihatan ibu-ibu terutama ya. 100.000 ini ternyata BI itu luar biasa dalam mencetak uang. BI itu ternyata mencetak uang itu tidak sekedar mencetak, tidak sekedar menempelkan gambar, tapi ada filosofinya.
Jenengan ketika punya uang itu 100.000 semacam ini, itu mesti gambarnya itu tersenyum. Coba kalau ingin bukti, cek aja uangnya jenengan sing bawa uang, itu mesti Bung Karno sama Bung Hatta itu tersenyum, bener gak? Kalau turun roh, turun dibuka, kok bener. 100.000 ya, 100.000. Itu maknanya kalau orang itu punya uang 100 ribuan, itu mesti senang, bahagia, dan dibaliknya itu nari, bener ya? Baliknya itu nari. Artinya kalau uang itu punya uang 100 ribuan, itu mesti kepenginnya nari-nari terus. Nari-nari. Apa mana ibu-ibu Pak? Setelah jenengan berikan uang 100 ribuan, boh gebokan, boh siji, itu mesti nari-nari. Bener gak Pak? So seneng. Nah demikian juga yang 50.000 itu gambarnya, siapa yang masih ingat gambarnya siapa? Insinyur Juanda itu tersenyum, Pak. Tersenyum. Baliknya itu juga menari. Jadi orang itu kalau punya uang 100-an ribu, 50 ribuan itu mesti tersenyum dan kepengen nari terus. Nari. Nanti kalau ingin bukti nanti di rumah saja dibuka. Kalau di sini kan jenengan buka khawatir kok ditagih. Sebelah kok iki kan Mario Tang wingi. Ya mari lu iki buka duit, nuntut duit iki ditagih jenengan. Jadi ini rahasia saja ya. Tapi jenengan Bapak Ibu, ketika melihat uang kok 1.000-an rupiah, kebetulan saya tidak bawa uangnya, itu mesti gambarnya gaya pedang. Ya gambarnya siapa? Pati murah. Jadi uang itu nek duwite kok cuman 1.000-an, itu kepengen gelut tok ae. Gawa pedang. Ya kan? Jenengan juga akan ngalami kalau uangnya itu cuma 500 rupiah, itu gambarnya ketek. Ya. Jadi nunduk merenung gitu. Nanti buktikan saja. Ini uang 500.000 itu mau dipakai apa? Ya kan? Itu menunjukkan bahwasannya bahwa uang itu memang bisa menghadirkan kebahagiaan. Tapi tidak seluruhnya orang yang punya uang itu bahagia. Belum tentu orang yang punya uang itu kemudian bahagia. Ya Bapak Ibu misalnya yang gawa duit tapi duitnya wong, walaupun 4 miliar itu malah sedih jenengan. Ya kan? Duitnya dewe itu juga sedih. Iki kok akeh digawe apa? Misalnya jenengan kok blek ngorong-ngorong duit 1 miliar untuk hadiah. Bu hadiah apa ngono ya? Itu mesti bingung, mikir, iki nanti cara ngamankannya gimana, mau dipakai apa, itu sudah mikir. Jadi ternyata duit-duit itu kepikiran, gak duit tambah nemen mikirnya. Nah, jadi begitu hasil. Nah saya pernah melakukan riset kecil-kecilan Bapak Ibu. Ketika riset itu saya tanyakan di sini juga Bapak Ibu, standar paling banyak atau standar yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi jenengan, gajinya itu kira-kira berapa minimal untuk bisa bahagia jenengan? Berapa Pak? 5 juta. Bener ya? 5 juta harus bahagia Pak? Kenapa bilang bahwa 5 juta itu kok sudah bisa bahagia? Karena gajinya belum mencapai itu loh. Tapi setelah mencapai 5 juta, pertanyaannya apakah kemudian bahagia? Belum. Berapa Pak? 7 juta. Kalau kemudian mencapai 7 juta gajinya, pertanyaannya apakah sudah bahagia? Belum. Nanti uji saja pada hidup kita ini. Dulu waktu kita belum menikah, gaji 1 juta itu sudah banyak Pak. Lalu kemudian kita membayangkan, andai kata gaji saya ini 2 juta setiap bulan, dari yang 1 juta saya bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Faktanya setelah menjadi 2 juta, bisa melakukan itu? Belum. Cenderung cukup pas, bahkan kurang. Lalu saat 2 juta kita bilang, andai kata gaji saya ini 5 juta, pasti saya bisa melakukan ini bisa berinfak macam-macam. Setelah itu nyampe pada 5 juta, harusnya dari 2 juta menjadi 5 juta, harusnya kan ada susuk 3 juta. Tapi faktanya setelah 5 juta
cukup, pas, dan cenderung kurang. Benar? Kita bisa membayangkan sekarang yang 5 juta UMR misalnya. Mojokerto sini berapa Pak? Berapa? 1,3. Oh 4 ya? 4 juta. 5,8. Ini cita-cita masa depan ya. Oh kabupaten. Sik kene Pak, ojo ado-ado kabupaten sih ya nanti. Tapi kota ini ya. Tapi empatan ya, taruh aja 4 juta ya. Itu ya pas saja. Lalu andai kata kemudian menjadi 10 juta sekalipun itu juga pas. Pertanyaannya, lalu standar berapa gaji kita ini supaya hidup kita ini bahagia? Kira-kira berapa? Tidak ada. Bahkan 100 juta sekalipun belum tentu juga bahagia. 100 juta itu semakin bertambah, gaya hidupnya bertambah kok. Waktu 2 juta itu nggak bisa melakukan apa-apa, mungkin pas naik 5 juta itu gaya hidupnya bertambah. Mulai yang istri kepengen semakin glowing, bener? Glowing itu apa Bu? Nah, glowing itu cantik ya. Itu mahal apa murah? Mahal. Makanya mohon izin peringatan bagi ibu-ibu, di balik istri yang glowing itu suaminya gulung koming. Karena biayanya mahal. Biayanya mahal. Makanya secukupnya nek gak duit wudu. Wudu itu Masya Allah, itu wajahnya cerah. Kalau ndak cerah dan ndak glowing di dunia, insya Allah nanti wajahnya glowing di akhirat. Jangan pilih ndi kira-kira glowing neng dunia tapi kemudian surem neng akhirat, ataukah surem neng dunia tapi neng akhiratnya glowing, pilih ndi? Glowing karo-karo nih, wis cocok gitu ya. Insya Allah. Ini hati-hati sekalian, ini penting. Jadi semakin bertambah gaya hidupnya semakin bertambah pula. Jadi gaji bertambah, kemudian gaya hidup bertambah. Inilah yang menyebabkan kemudian sesak. Lalu apa yang bisa menjadikan titik kebahagiaan? Ternyata berapapun gajinya, itu standarnya adalah bukan jumlahnya, tetapi rasa syukur yang Allah yang kita ambil, yang kita pilih. Yang ini kemudian menjadi standar akan kebahagiaan kita. 1 juta bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, maka ini bahagia. 10 juta, alhamdulillah, itu berarti bahagia. 100 juta, alhamdulillah, itu bahagia. Oh, memang tidak bisa diukur dengan itu. Kemarin saya punya teman dan rapat di tempat itu, Bapak sekalian. Kebetulan ekonomi kalau satu bulannya itu kira-kira 1 M lebih Bapak Ibu. Gajinya 1 bulan itu 1 miliar lebih. Klutik masuk rekening, klutik. Setelah mentraktir banyak teman gitu ya, lalu kemudian ditunjukkan Ustadz Munar, ini saya belum bayar saja neraktir ini sudah masuk 500 juta, klutik loh. Jangan pernah membayangkan nggak duit 500 juta sampai 1 miliar? Pernah membayangkan? Lo membayangkan nggak pernah pemanen duit. Sakit gak duitnya naik. Jadi bayangkan disik, nggak apa-apa. Tapi kemudian jatuh, sampai kemudian punya hutang dan lain sebagainya, Masya Allah. Sehingga apa yang kita lihat, untungnya kekuatan imannya bagus, rasa syukurnya bertahan, sehingga tetap fresh. Tenang saja Ustadz, nanti insya Allah ada. Terus begitu. Jadi hidup begitu. Kenapa? Karena beliau memahami hakikat hidup. Bahwa ternyata memang, makanya di dalam buku judulnya itu Manajemen Waktu Para Ulama. Itu kan ada penjelasan tentang nikmat. Jadi nikmat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cabang-cabang nikmat. Dan yang kedua, pokok-pokok nikmat, atau bahasa sederhananya itu adalah cabang-cabang rizki dan pokok-pokok rizki di dalam buku itu. Nah sekarang saya tanya, di sini yang setiap bulan menerima gaji masih ada ya? Kalaupun tidak gaji pensiunan lah, ada ya? Nah, Bu, saya tanya jenengan, gaji bulanan itu termasuk pokok ataukah cabang? Pokok nggih. Andai kata tidak ada yang pokok, rasa-rasanya tidak bisa hidup.
Jadi yang kita bilang pokok. Sekarang lalu pokoknya itu yang kita terima 5 juta atau 4 juta UMR Kota Mojokerto. Lalu malaikat turun ke rumah jenengan, ketok pintu, tok 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 begitu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oh nggih, dibuka krek. Siapa panjenengan? Saya malaikat Bapak Ibu. Kira-kira jenengan kepengin malaikat Israel napa Mikail? Malaikat napa? Mikail ya. Nah, malaikat Israel serem itu. Malaikat Mikail, saya malaikat Mikail Bapak Ibu. Saya ditugaskan oleh Allah untuk menawari panjenengan. Apa Pak malaikat penawarannya? Allah bilang bahwa panjenengan yang biasanya UMR itu 4 juta sampai 5 juta, mulai bulan depan akan dinaikkan setiap bulannya 100 juta. Jenengan purun Bapak Ibu, katanya Pak malaikat Mikail ini. Kira-kira jenengan jawab napa? Mau? Mau Pak malaikat, mau. Tetapi Allah memberikan syarat Bapak Ibu. Apa syaratnya Pak malaikat? Syaratnya 100 juta setiap bulan itu, tapi badannya jenengan loro-loron, sakit-sakitan, ya kan? Sakit-sakitan. Masya Allah. Kira-kira jenengan purun? Boten. Berarti mana yang pokok? Sehat ataukah gaji setiap bulan? Sehat. Artinya kalau sudah diberikan yang pokok berupa sehat, kok kemudian ditambah dengan 1 juta, berarti yang 1 juta setiap bulan itu sebagai gaji itu bonusnya saja, karena yang pokok sudah diberikan. Karena sudah diberikan. Andai kata kemudian ya, yang pokok sudah diberikan, lalu gajinya 4 juta, yang pokok sudah dikaruniakan berupa sehat, lalu bonusnya adalah 4 juta. Maka yang ini juga perlu disyukuri, yang pokok dan kemudian cabangnya. Karena yang 4 juta itu adalah bonus. Andai kata yang pokok sudah diberikan berupa sehat, alhamdulillah, lalu kemudian kok gajinya 100 juta setiap bulan, itu bonusnya saja. Tapi andai kata yang pokok sudah diberikan berupa sehat, lalu bulanannya kok tidak punya gaji, yang pokok sudah diberikan berupa sehat, alhamdulillah. Ini sok jenengan tetap alhamdulillah, gak duit duit, gak duit duit, tapi sok nggak alhamdulillah. Bisa ketika kita mengingat bahwa sehat itu adalah yang pokok, yang pokok. Kita ini kemudian lupa bersyukur kepada Allah karena mengejar yang belum jelas. Padahal yang Allah karuniakan sudahlah banyak. Satu sehat, anak-anaknya soleh-solehah, istri solihah, sampai dangak jeringan ngomong solihah, ya kan? Suaminya juga sangat baik kepada kita. Itu bagian dari yang pokok. Kalau kemudian diberikan gaji, alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang ditunggu oleh suami itu sebetulnya ucapan terima kasih dari istrinya. Ucapan terima kasih. Misal pulang dari pasar, yang biasanya dari pasar itu dapat 500.000 sampai 1 juta sehari dari pasar, ya kan, jualan. Terlalu banyak apa mboten? Pas saja ya, mosok kurang dari itu ya. 500.000 sampai 1 juta. Lalu pulang yang biasanya dapat 500.000 sampai 1 juta, tiba-tiba hanya dapat 50.000. Berangkatnya pagi-pagi sebelum subuh, pulangnya larut. Lalu ketuk pintunya beda. Ketika uangnya dapat banyak, tok tok tok, semangat. Tapi ketika kemudian dapatnya kok cuma 50.000 dari pasar, itu pelan. Jadi gak punya semangat nih. Tok 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 tok. Dibuka oleh istrinya, kret. Lalu suaminya tampak merunduk. Lalu istrinya tanya, "Pak, kenapa? Apa yang terjadi?" Lalu mencoba untuk walaupun berat mendongakkan wajahnya, lalu sambil bilang, wajahnya agak suram begitu, "Ma, mohon maaf. Yang biasanya 1 hari dari pasar jualan itu dapat 500.000 sampai 1 juta, hari ini cuma dapat 50.000, Ma." Kalau ibu lalu kemudian memeluk suami, lalu mencium suaminya ini sambil menyatakan, "Pak, terima kasih. Insya Allah 50.000 cukup untuk hidup 1 bulan."
Kira-kira sanggup? Abot. Padahal yang 50.000 itu, lalu ucapan terima kasih itu akan membangkitkan secara psikologis jiwa suami sebelum berangkat waktunya kerja, berangkat kerja lagi. Karena ada semangat. Ucapan terima kasih itulah yang ditunggu. Demikian juga sebaliknya Pak, yang ditunggu oleh istri dari seorang suami itu adalah ucapan terima kasih dari suami. Jangan pernah diberikan ucapan terima kasih Bu? Lali, berat, ya kan? Misal yang sering banyak stres itu bapak apa ibu di rumah? Ibu ya. Kenapa kok banyak stres ibu? Nah, ngurus anak. Lah sapa sing ngongkon duwe anak? Nah, bapak ibu, kenapa istri itu mudah stres? Karena yang dihadapi itu adalah ya lingkungan itu. Rumah, barang-barang pecah, anak dan lain sebagainya itu saja. Ukuran berapa itu? Tapi kalau suami stres keluar dari rumah fresh, datang ke warung angkringan, warung kopi, apa maneh mohon maaf, sing nglayani rada bening, waduh awet di situ. Itu mesti fresh, ya kan? Tapi kalau istri kenapa mudah stres itu karena di lingkungan rumah itu. Dan kalau kita Bapak Ibu, itu jam 3 pagi dini hari itu nyaman sholat tahajud ketika kita posisi bapak-bapak. Ibu-ibu paling 2 rakaat lalu ditambah lagi, itu sudah keburu-buru. Ini besok nanti masa apa ini? Mulai mikir. Kita tidak mikir kan masa apa begitu? Istri sudah mulai masa. Pertanyaannya setelah selesai masa itu apakah pekerjaan ibu selesai? Tidak selesai. Lalu yang dipikirkan apa Bu? Mau kurah-kurah belum? Setelah siap semuanya makan, suami bersiap berangkat, anak bersiap berangkat, makan selesai, berangkat semua anak suami dan anak-anak. Ibu sudah selesai pekerjaannya? Belum. Mikirkan apa? Nyuci piringnya. Nyuci selesai, lalu sudah selesai pekerjaannya? Belum. Apalagi Bu? Ini harus demo Bu. Saudara-saudara itu mikirkan apa? Nyuci baju. Setelah nyuci baju selesai, belum. Ini rumah kemudian kotor, harus dibersihkan lagi. Sampai kira-kira jam 11-an kepengen istirahat leyeh-leyeh. Anak sing kecil teko TK. Nyuapin macam-macam. Jadi praktis, tidak ada istirahat. Nanti kemudian sore kepengen istirahat, suaminya datang. Merepoti lagi suaminya. Jadi praktis 24 jam. Sehingga mudah stres. Dalam kondisi mudah stres itu, lalu ada ucapan terima kasih dari suami. Suami pulang bekerja, lalu saat itu istri sedang mencuci piring di dapur itu. Lalu kemudian suaminya mendekati istrinya, lalu memeluk istrinya, lalu sambil bilang, "Ma, terima kasih. Tanpa mama, rasa-rasanya saya tidak bisa hidup." Pertanyaannya, jenengan pernah diberikan begitu napa mboten? Tidak pernah, berarti pada aku. Diberikan ucapan terima kasih. Ternyata pelukan seorang suami kepada istrinya itu menyebabkan akan kerenggangan saraf-saraf ini. Ketegangan itu kemudian akan lentur, bagus kembali. Makanya menjadi awet muda. Ini penting. Maka dicium keningnya sebelum berangkat, setelah kemudian datang bekerja, begitu pula. Dan ini harus kita upayakan untuk kita lakukan. Suami memberikan ucapan terima kasih kepada istrinya, istrinya memberikan ucapan terima kasih kepada suaminya. Inilah yang akan menyebabkan keluarga itu kemudian menjadi keluarga yang harmonis. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah memang faktor itu semuanya? Faktor uang dan lain sebagainya itu yang menyebabkan orang itu memperoleh kebahagiaan. Ternyata ada beberapa teori itu Bapak Ibu. Yang pertama, ini berdasarkan survei. Jadi orang memperoleh kebahagiaan, urutan pertama itu adalah karena hubungan interpersonal. Jadi bukan karena uang dulu. Hubungan interpersonal. Suami jatuh, istri memberikan dukungan.
Pak, tenang Pak, insya Allah besok kita akan begini. Istri jatuh, kemudian suami mensupport, tenang Mah, insya Allah nanti aman saja. Saya yang mengambil keputusan itu. Nah, begitu. Berarti ada support. Anak ketika jatuh, kemudian juga orang tua support. Orang tua keduanya jatuh, anak support. Saling mendukung ini, hubungan interpersonal ini ternyata menjadi dominasi keluarga itu memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau masing-masing apati, bahasa Inggrisnya gak ngereken, bener ya, gak ngereken, maka itu yang akan menyebabkan tidak tidak harmonis dan tidak akan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, ternyata yang bisa menghadirkan kebahagiaan itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Mohon izin, jenengan misalnya dijak mangan niku nenggone mantenan. Pilihan. Karena yang mantenan ini kira-kira adalah Pak Wali Kota atau Bu Wali Kota. Jenengan diundang dengan berbagai macam menu di situ. Tapi kira-kira gigine loro. Iku iso nikmat napa boten? Boten nikmat. Jadi ternyata yang bisa menyebabkan enaknya makan bukan karena menunya banyak dan enak-enak, bukan. Tapi ternyata ini sehat. Sehat. Walaupun jenengan iki makan cuma tempe, tahu, sambel, tapi kemudian sehat. Mohon maaf, itu nikmat luar biasa. Terus eling-eling waktu kita dulu di kampung, kalau saya Bojonegoro waktu kecil sudah ikut nyangkul begitu, lalu panas-panas, ya kan, masih kotor semuanya, lalu dapat kiriman makan di bawah pohon yang rindang itu, lalu dibukakan, mohon maaf, dugaan kita alhamdulillah ikannya itu ayam, ya kan, ternyata cuman tempe, tahu pun tahu bacem gitu, dan sambal. Masya Allah, itu nikmatnya sudah luar biasa. Nikmatnya sudah luar biasa. Kenapa? Karena memang sehat. Maka inilah sehat ini yang bisa menyebabkan seseorang memperoleh kebahagiaan. Jadi karena sehat, makanya adik-adik ini alhamdulillah sehat, ya, itu menjadi nikmat. Apapun makanan yang dimasakkan orang tua atau pondok pesantren itu bagian dari keberkahan. Nikmati, syukuri, sehat. Wong arek-arek pondok iki mangane biasanya gak enak, tetap enak. Ini faktanya lemu-lemu ini. Ini berarti enak ini makanan ya. Nah, jadi begitu. Jadi sehat yang paling penting, ya. Yang ketiga itu baru pendapatan. Kalau pendapatan itu baru beda. Itu nomor 3 skalanya yang bisa menghadirkan kebahagiaan. Berapapun pendapatannya, disyukuri, badan sehat, daripada 1 miliar atau 4 miliar dalam 1 bulan. Ikan sing jadi komisaris gak sih? Nggak ada ya? Nah, komisaris konon katanya itu 1 bulannya 4 miliar ya, 4 miliar. Nah, sehingga apakah kemudian bahagia? Belum tentu tadi. Tapi memang bisa menyebabkan orang bahagia kalau bersyukur kepada Allah. Yang keempat, itu karena dukungan sosial. Jadi orang bahagia itu karena dukungan sosial. Bapak Ibu, negara ini pernah diriset, diteliti. Negara-negara paling bahagia di dunia. Negara-negara paling bahagia di dunia. World Happiness Index. Ternyata negara paling bahagia di dunia ini yang pertama adalah Finlandia. Kalau negaranya bahagia, itu rakyatnya bahagia. Kemudian termasuk Denmark, termasuk Swedia. Ustadz, negaranya kok bukan muslim, tapi kok paling bahagia di dunia menurut survei ini. Dan Amerika itu cenderung turun nilai kebahagiaannya. Singapura cenderung turun nilai kebahagiaannya. Indonesia kira-kira menurut jenengan indeks kebahagiaannya nomor piro? Hah? Bonjos nomor berapa? Alhamdulillah Indonesia masih menempati urutan ke-80. Wah, Pak. Jadi mungkin nomor 80 itu sing disurvei gak wong Mojokerto kene. Mungkin sing rada mendem-mendem sing disurvei.
Jadi begitu. Nah ternyata apa? Selain dari indeks korupsi yang dijadikan instrumen untuk meneliti ini, ternyata adalah dukungan sosial. Kenapa Finlandia ini salah satu pertanyaannya itu? Kenapa Finlandia itu menempati urutan nomor 1 dan ini sudah ke-8 kali berturut-turut? Kok bahagia warganya, negaranya bahagia? Itu Bapak Ibu menariknya di dalam artikel itu gambarannya. Kalau ada dompet, isinya duit, isinya surat-surat penting tertinggal di tempat umum, dia yakin dompet itu kembali utuh plus isinya utuh. Tapi jenengan uji ning kene, dompetnya carry, ya kan? Wes nang tempatmu dua ya, tenang kene ya, dompetnya carry. Kira-kira jenengan eling, carry, jenengan balik, kira-kira saya ono apa enggak ono, karena ini pengajian yang rutin dilakukan dalam 1 bulan 2 kali, sehingga disimpan panitia, disimpan lalu diumumkan Bapak Ibu di grup ini ada yang tertinggal dompetnya siapa. Itu karena apa? Di sini. Tapi di luar belum tentu, bisa hilang itu. Wong kita ini ketika tertinggal di tempat wudhu dompet itu, sholat ngimami Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lalu hilang, ingat dompetnya carry, itu langsung jadi hafalan hilang kabeh. Makanya ada ya, ini hafalan hilang kabeh gara-gara dompetnya ketinggalan di tempat wudhu. Biasanya moco surat Al-Baqarah kul gara-gara apa? Gara-gara dompetnya ketinggalan. Wis dipercepat, pertanyaannya, salam pun dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kiape metu kok barisannya isek penuh, kan nggak enak ya, isek deg-deg itu. Nah kemudian setelah selesai semuanya buyar gitu, kita nyamperin di tempat wudhu. Alhamdulillah masih ada dompetnya, dibuka hilang. Ya Allah, itulah sebabnya, ya kan, indeks kebahagiaan itu nomor 80. Karena dukungan sosial itu kurang. Loh, kenapa kok menjadi kurang? Bukankah Indonesia ini mayoritas penduduknya Muslim? Iya, mayoritas penduduknya Muslim itu berdasarkan KTP. KTP itu kalau dihitung jumlah populasi di Indonesia, ini kan 80-85% penduduk Muslimnya. Tapi siapa yang mengerjakan sholat? Dari 85% itu yang mengerjakan sholat itu hanya 31%. Makanya kalau ada ayat inna sholata tanha anil faksya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya memang yang 69%-nya itu gak sholat. Sehingga ketika datang ke tempat wudhu, ya kan, maka dompetnya utuh, isinya hilang. Lah ini, maka dukungan sosial itu ternyata menjadi indeks di mana seseorang itu akan memperoleh kebahagiaan. Ini kalau kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, misal ada tetangga yang kesusahan, sakit, lalu kemudian kita jenguk, itu yang akan menyebabkan kebahagiaan hadir dan cepat sembuh. Makanya ini ada organisasi ini, pengajian ini, kalau sudah ada grupnya, nanti kemudian diinfo, ini teman kita beberapa hari kok ndak hadir ngaji. Kenapa? Coba ditanyakan. Oh sedang sakit, kita sambangi bareng-bareng. Mohon maaf, yang disambangi itu ternyata ndak butuh duit. Jadi kita ini ndak hadir menjenguk gara-gara ndak punya uang. Yang ditunggu bukan uang, yang ditunggu adalah kunjungan, yang ditunggu adalah doa-doa. Kalaupun tidak punya uang tidak apa-apa, tapi kalau punya uang tidak apa-apa diberi. Ya mungkin tingkat kesembuhannya akan lebih cepat gitu aja. Jadi kalau tidak bawa uang didoakan, alhamdulillah sudah bahagia, sehingga mempercepat penyembuhan yang biasanya opname 1 minggu mungkin juga menjadi 6 hari, ya turun minimal. Tapi nak nggawa duit itu lebih cepat memang. Jenengan kok nggawa duit cepat.
Karena ayam nggak mikir lagi loh, orang di rumah sakit itu yang mikir selain sakitnya itu juga biaya. Jadi kalau kita mampu meringankan itu sudah 50% menjadi penyembuhnya. Lah kita orang mukmin itu kan diwajibkan di situ. Kewajiban antara mukmin satu dengan yang lain salah satunya adalah menjenguk ketika saudaranya sedang sakit. Dukungan sosial ini yang penting. Tapi kita ini kemudian cenderung begini, balas dendam. Lah apa aku ngunjungi? Wong gak pernah ngunjungi aku. Lan jenengan kok kepengin dikunjungi orang loro. Lebih baik kita ini mengunjungi dalam kondisi sehat daripada harus dikunjungi. Tapi dalam kondisi tertentu kita pasti pernah atau akan mengalami sakit di mana kita perlu dukungan sosial dari orang lain. Nah inilah menjadi penting. Maka persaudaraan itu, dukungan sosial itu kemudian menjadi penting untuk menghadirkan kebahagiaan itu. Yang mengunjungi, yang dikunjungi bahagia, yang mengunjungi juga bahagia. Nah, kemudian yang kelima itu karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa menyebabkan orang bahagia, Pak. Nah, faktor lingkungan. Saya percepat saja ya. Ini selesai sampai jam ini. Jam 9. Kesuwen jenengan untuk masak ngono. Nah, ya. Pekerjaan itu juga bisa menghadirkan kebahagiaan. Kadang-kadang terhadap pekerjaan kita ini kita kerjakan santai-santai, abe begitu. Padahal itu amanah secara hakiki itu amanah dari Allah. Kadang-kadang kita ini sembrono terhadap pekerjaan kita, pekerjaan apapun itu. Tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Padahal mohon maaf, yang ingin bekerja di tempat dan di posisi kita ini banyak. Allah sudah mengaruniakan itu. Terima kasih kepada Allah, kita tunaikan amanah itu dengan sangat baik. Sebagai guru misalnya, ini kan di sini sekolah, ya kan? Kadang-kadang itu kita sudah dikaruniakan pekerjaan menjadi guru, mulia sekali itu. Tapi kadang-kadang berangkatnya terlambat, pulangnya kepingin cepet. Ada nggak sih di situ? Alhamdulillah gak ada guru ya. Alhamdulillah nggak ada guru di sini. Jadi begitu. Berangkat lebih pagi, pulangnya kalau bisa belakangan, dan ada yang dikerjakan. Biasanya orang yang cenderung terlambat, ciri-cirinya terlambat berangkat, kemudian pulang itu cepat. Biasa nih di tengah-tengah itu mesti rasan-rasan di sini. Rasan-rasan wis. Oh, saya ini kepala sekolah sudah mulai 2012 ini sama Pak Mas Sodik ini diberi amanah ini ya. Nah, beliau ini orang Mojokerto tapi yang punya PWM itu ya beliau. Insya Allah. Jadi begitu. Cenderung di tengah-tengah itu kemudian rasan-rasan. Karena apa? Tidak produktif. Padahal yang menginginkan jadi guru banyak Pak. Kita membuka kelas internasional misalnya, membuka lowongan rekrutmen, itu ratusan Pak yang daftar itu, yang berkeinginan dan bagus-bagus. Lah kita ini sudah dikaruniakan oleh Allah pekerjaan itu kita tunaikan dengan sangat baik di tempat itu. Ini yang akan menghadirkan keberkahan. Kalaupun gaji berapa, itu ya disyukuri. Karena apa Bapak Ibu? Urusan gaji itu adalah urusan Allah. Urusan gaji itu urusan Allah. Allah mudah kok. Jenengan itu moro-moro duwe Alphard itu bisa apa enggak sih? Bisa. Ini kan moro-moro ono salah transfer. Moro-moro 1 triliun salah transfer ning gone jenengan. Kaget loh. Lalu mati loh. Untuk saat ini duit apa gitu. Jadi begitu. Terlalu banyak itu yuk gak apik. Sing apik itu yuk pas gitu. Pas begitu ya. Jadi kita tunaikan pekerjaan itu dengan baik di tempat kita masing-masing. Itu amanah dari Allah. Dengan maksimal, dengan optimal, sesuai kemampuan kita. Syukur-syukur kalau lebih. Karena urusan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, Pak. Jenengan walaupun kejar, sudah MOU, sudah apa, kalau bukan rezekinya tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Wis ngene, ciri-ciri ini, Bapak Ibu. Bu, di dunia ini yang paling ganteng itu siapa? Suami ya, tapi gak kompak jenengan siapa? Kita ragu sampai bojone dhewe. Bu, yang paling ganteng siapa di dunia ini? Suami. Sekarang Bapak Ibu, di sebelah ini ada suami ibu yang ibu bilang paling ganteng. Sebelahnya ada Pak Emil Dardak. Ganteng di
Ganteng suami ya. Oh itu kekeh Pak, ini cocok ini Pak jadi bojone jenengan. Ya kan? Bagi ibu yang bilang bahwa yang paling ganteng adalah suami, itulah jodohnya. Walaupun sebelumnya ada Pak Emil Dardak. Mungkin menang-menang orang sing jawab, saja nih gantengan Pak Emil Dardak Ustaz. Walaupun ibu bilang yang paling ganteng Pak Emil Dardak, lalu ibu jatuh cinta kepada Pak Emil Dardak, karena bukan rizki ibu, tidak akan pernah sampai kepada ibu. Karena rizki ibu adalah suaminya ibu. Ya kan? Sama, sekarang ibu-ibu gak usah jawab, bapak-bapak sing jawab. Pak, di dunia ini siapa yang paling cantik? Meneng, gak ono sing jawab. Saya tahu apa bilang istrinya kita artis sebelah ya cocok ya. Insyaallah. Makanya tapi ini ada ada hal yang menarik nanti di surga itu. Suami istri kepingin kumpul di surga, lalu bener masuk surga dua-duanya. Lalu suami ini kok delek-delek menengai merunduk, ya kan? Cuman menengai rodok layu, ditanya oleh malaikat, Pak, sampean neng wis masuk surga, tapi kok iso sedih ngono lapo? Gimana nggak sedih Pak malaikat? Ya kan? Aku mau mendekati bidadari, disenggang ambek istri. Ya jadi wis, ya kan diseneni ambek istri nih. Apa belum cukup aku? Jadi akhirnya sedih ya, suami-suami itu para sedih. Tapi tenang Pak, nanti diizinkan. Makanya ini pertanyaannya gini, Bu, jenengan nanti di surga itu kepingin ganti suami apa mboten? Apa tetap suami ini saiki? Hah? Tetap ya, kepingin kumpul bersama suami ya? Nah, benar. Nah, ibu gak usah jawab, saya tanya bapak-bapak. Pak, jenengan kepingin ganti istri apa tetap? Jawabannya bapak-bapak bener bisa mikir. Oh, bapak ganti aja. Lo kenapa kok ganti? Ya apa Ustaz? Aku nang omah di seneni ae. Oh, ada tanya jawab ya. Oh iya. Oke, ini terakhir ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selain pekerjaan dilakukan dengan sangat baik, ya, sesuai amanah itu. Karena yang antri banyak, yang PHK banyak. Maka Allah memposisikan kita dimanapun posisinya berada, lakukan yang terbaik di tempat itu. Nanti keberkahan hadir, rezeki akan datang. Ya, nah kemudian makna hidup, makna hidup. Nah ini semuanya hasil riset. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu, di mana pekerjaan kebahagiaan itu hadir itu ternyata pilihan. Jadi bahagia itu pilihan. Kita mau memilih bahagia atau tidak itu ada. Makanya nanti Bapak Ibu ketika di rumah itu buka surat surat ini ya, bentar. Nah, surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ayat 8. Nanti tanya jawabnya berapa menit? 15 menit. Oh ya, 2 pertanyaan. Insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup. Saya tambah biar nanti 10 menitnya tanya jawab ya. Nah, 5 menit. Surat Asy-Syam ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu fujur. Fujur itu ada yang menerjemahkan kefasikan, keburukan, kejahatan, kesengsaraan. Wa taqwaha, dan takwa itu mesti membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan. Itu takwa. Menurut tafsir tafsir Al-Misbah kayak Profesor Quraisy Shihab, bahwa Allah itu memberikan 2 pilihan hidup, fujur, keburukan, kejelekan, kefasikan, dan takwa. Keduanya ini boleh dipilih. Dan di dalam tafsir Al-Misbah itu kita mendapat penjelasan Allah itu memberikan panduan mana yang seharusnya kita pilih, dan itu akan menghadirkan kebahagiaan. Saya akan menggunakan teorinya Ian Marshall. Teorinya Ian Marshall itu beliau seorang psikolog, menulis buku bersama istri, namanya Dana Zohar. Judul buku itu adalah Spiritual Capital. Teorinya Ian Marshall itu
Motivasi hidup manusia itu ketika dibelah begini, ada yang motivasi baik, ada yang motivasi buruk. Kalau saya menerangkan ke sini, yang kiri apa yang kanan, Pak? Sebelah kiri. Ini kanan ya. Saya kalau ke kiri, jenengan kalau mandang saya, ini kanan apa kiri? Yang kiri yang mana? Yang ini? Yang ini ya. Jenengan, saya menjelaskannya berdasarkan pandangan jenengan, asumsi jenengan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, yang kiri itu dalam teorinya Ian Marshall itu menjadi negatif. Negatif, semakin orang itu berpikir negatif, berlaku negatif, hidupnya mesti susah. Berat hidupnya. Kalau terus. Apa yang menyebabkan? Ini kategorinya adalah ketika jam dinding itu dibelah begitu, titik tengahnya ini 0, paling atas. 0 itu netral. Netral itu belum melakukan arah ke kanan atau ke kiri. Netral itu kalau kita naik kendaraan manual, sepeda motor atau mobil, itu mesti hanya walaupun digas itu tidak jalan, netral. Tapi ketika memilih cara hidup, itu sudah fujur. Fujur dalam teorinya Ian Marshall ini masuk kategori misalnya penonjolan diri. Penonjolan diri ini sudah menjadi negatif 1. Negatif menjadi negatif 2 jika kemarahan, suka marah, ngamuk antok. Ben ketemu suami nih ngamuk. Nek suami nih pas metu kerja tenang urepe. Suaminya pulang lagi ngamuk lagi. Nah, itu mesti ndak bahagia. Atau suaminya delok istrinya salah bedak ngamuk. Ya kan? Nah, itu. Marah, kemarahan. Ini negatif 2. Menjadi negatif 3 itu kemudian keserakahan. Menjadi negatif 4 itu adalah keresahan, apa namanya? Keresahan ya. Keresahan, takut, rasa takut. Terus kira-kira sampai negatif 8 itu depersonalisasi dalam teori ini. Depersonalisasi itu terpisahnya antara jiwa, raga dan fisik ini. Seperti anak muda yang terkena narkoba lalu dia menyayat tubuhnya sendiri, dia ingin bunuh diri, maka itu termasuk kategori depersonalisasi. Semakin besar negatifnya, semakin susah hidupnya, sengsara. Tapi semakin positif, menjadi positif 1 jika kemudian eksplorasi diri, menjadi positif 2 jika sosialisasi dan kooperasi, menjadi positif 3 kekuatan dari dalam. Kira-kira sampai pengabdian nomor 7, kemudian nomor 8-nya itu menjadi positif 8. Itu adalah pencerahan. Pencerahan itu seperti para nabi itu. Tidak berpikir diri sendiri, tapi bagaimana kemudian berpikir untuk umat. Nah, dalam kesempatan yang 3 menit ini, saya menerangkan satu saja karena setelah ini dialog. Kan? Yang negatif 1, penonjolan diri. Ini masuk kategori fujur, keburukan. Dan negatif, sehingga tidak bahagia. Apa penonjolan diri itu menjadi negatif 1 menurut Ian Marshall? Penonjolan diri itu bisa dibilang ciri-cirinya, inilah aku. Tanpa aku bangunan ini tidak akan jadi. Tanpa aku organisasi itu tidak akan bergerak. Inilah aku. Biasanya ciri-cirinya penonjolan diri itu sulit untuk diberi masukan. Kalau sudah berpendapat, ia merasa bahwa pendapat ini paling benar dan sulit diberi masukan. Biasanya orang semacam ini senang sekali mendapatkan apa namanya pujian. Fakta dalam hidup, tidak ada orang memuji dengan tulus. Yang ada adalah abang-abang lambe. Buktikan saja, Pak, jenengan saat memuji istri, mama cantik sekali, iku tulus napa mboten? Mboten, ya kan? Gak tulus. Jadi pujian itu tidak ada orang melakukannya dengan tulus. Biasanya abang-abang lambe. Kalau kita berbuat sesuatu ingin mendapatkan pujian orang lain, yang orang lain tidak pernah tulus memuji kita, rasa-rasanya kita akan dibuat susah. Maka kalau berbuat sesuatu kebaikan, jangan ingin mendapatkan pujian orang lain, jangan tidak akan pernah dapat. Tapi mendapatkan pujian dari Allah, itulah yang kemudian sesungguhnya bisa mempertahankan, mengistiqomahkan kebaikan kita. Jadi begitu ya. Jadi penonjolan diri. Penonjolan diri sulit diberi masukan. Pertanyaannya Pak, di rumah, ini tolong bapak-bapak tidak usah jawab, ibu-ibu saja. Di rumah itu yang sulit diberi masukan, bapak apa ibu? Bapak. Wes, ibu-ibu gak usah jawab, bapak-bapak yang jawab. Ibu-ibu menang ya.
Pak, di rumah itu yang sulit diberi masukan bapak apa ibu? Ibu. Kalau jawabannya beda, kesimpulannya podo cengkale. Ini podo cengkale. Lu ini penting. Maka ini yang penting. Yang kemudian yang kedua menjadi positif eksplorasi. Kalau tadi negatif itu penonjolan diri, inilah aku, ya kan? Kalau eksplor itu sama dengan penjelajah, pembelajar. Senang menerima masukan. Senang sekali menerima masukan. Bapak Ibu, saya berpendapat dalam rapat ini begini-begini. Adakah masukan? Oh, ini berarti senang. Eksplor. Oh, begini Pak, begini-begini masukannya. Terima kasih atas masukannya. Itu eksplorasi. Menggembirakan. Demikian juga di rumah. Ma, adakah masukan menurut Mama terkait dengan ini? Oh, ada Pak, begini. Terima kasih ya, Ma. Demikian juga sebaliknya. Gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, standar mana di antara penonjolan diri dan eksplorasi diri ini, mana yang terbaik? Yang terbaik tentu saja adalah eksplorasi diri. Siapa yang menerapkan ini? Ternyata Rasulullah itu menerapkan. Bagian akhir, Bapak Ibu kalau nanti di rumah itu buka surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu terdiri dari 110 ayat. 109-nya itu berbicara tentang luasnya ilmu pengetahuan. Andai kata air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, habis tinta itu sebelum kalimat Allah habis, ya kan? Ditambah dengan ukuran yang sama, habis tinta itu sebelum kalimat Allah habis, ya kan? Maka itu menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmu siapa? Allah. Tapi Al-Quran itu diturunkan kepada siapa pertama kali? Kepada Rasulullah. Ini menunjukkan berarti bahwa Rasul itu punya keluasan dan kedalaman ilmu, sekaligus juga kaya. Makanya muncul buku judulnya Harta Nabi karena saking kayanya. Lo bayangkan, menikah saja maharnya adalah kendaraan terbaik saat itu, 100 jumlahnya. 100 jumlah kendaraan terbaik itu maharnya. Jangan dulu waktu dinikahi bapak itu maharnya berapa? Berapa kendaraan Alphard? Al-Fatihah gitu ya. Jadi, ini Rasul berarti kaya usia 25 tahun itu. Nah, dalam kondisi punya keluasan ilmu, kedalaman ilmu, punya kekayaan yang luar biasa, jabatan juga luar biasa. Dalam ayat 110 menarik sekali apa yang dikatakan di situ. Punya segala-galanya tapi masih bilang ana basyarum muslikum. Saya sama dengan panjenengan semua. Egaliter. Walaupun punya ilmu kepandaian, saya sama dengan panjenengan semua. Walaupun punya harta banyak, rumahnya mewah, jabatannya mentereng, saya sama dengan panjenengan semua. Egaliter. Makanya Rasulullah itu berbicara dengan orang atas bisa diterima dan bisa menerima. Berbicara orang yang sedang bisa diterima dan bisa menerima. Berbicara orang yang statusnya di bawah bisa diterima dan bisa menerima. Karena apa? Egaliter. Kita punya jabatan tapi masih mau di kampung itu, walaupun ketua RT, ketua RW, bupati, Pak Camat, presiden, tapi kemudian masih mau berkumpul dengan yang lain, kemudian ikut kerja bakti bareng-bareng. Itu bukan menurunkan derajat, itu adalah bagian dari ana basyarum mislukum, saya sama dengan panjenengan semua, egaliter. Kalau ini kita pilih cara hidupnya, itulah yang akan membahagiakan kepada kita, bukan faktor uang atau bukan faktor jabatan, bukan yang bisa menghadirkan kebahagiaan. Adalah pilihan kita ini, yaitu memilih cara hidup untuk egaliter, memilih hidup yang positif, dan memilih hidup yang bersyukur kepada Allah. Insya Allah nanti akan penuh kebahagiaan. Ya. Demikian baik sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. 5 menit insya Allah cukup ya. Cukup untuk 2 pertanyaan, silakan. Dapat hadiah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau tanya bagaimana ciri membersihkan hati agar bisa lapang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membersihkan hati supaya
lapang. Pertanyaannya, memang ada apanya hati ibu sehingga harus perlu dibersihkan? Tapi begini, di dalam surat Asy-Syams tadi, ayat selanjutnya yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang senantiasa menyucikan jiwanya, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya. Sederhananya, hati itu akan resah jika ada sampah. Ya, rumah kita ini akan bau, akan muncul penyakit-penyakit jika kemudian banyak menimbun sampah. Sisa makanan kita buang di rumah kita sendiri, tidak segera kita keluarkan. Ada sisa buah-buahan kita buang di situ. Ada muntah anak kita buang di situ. Ada plastik kita buang di situ. Maka kita biarkan di tempat sampah itu di rumah kita, di dalam rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Bau. Jarak 2 hari, 3 hari sudah bau. Setelah bau, apakah kemudian yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul penyakit-penyakit di situ. Bau kemudian menyebabkan bakteri, lalu kita cium, muncul penyakit itu, kumuh kotor di situ. Maka supaya kemudian tidak muncul penyakit dan tidak bau, apa yang kita lakukan? Sampah itu kita buang, kita bersihkan ke tempat yang jauh, kita buang ke tempat sampahnya. Apa maknanya? Hati yang bersih itu pasti bahagia. Hati yang bersih itu pasti penuh dengan ketentraman, jiwa yang tenang. Tapi ketika masih ada sampah di dalamnya, maka yang terjadi adalah mesti penyakit-penyakit yang ada di situ. Penyakit yang ada di situ itu tidak sekedar penyakit psikologi, tetapi juga fisik. Mengingat bahwa 85% penyakit itu datang karena faktor hati. Oleh sebab itu kita perlu membersihkan sampah. Apa sampah itu? Sampah itu penyakit iri, dendam, ya kan, hasad dan lain sebagainya. Kita hilangkan. Dendam misalnya, kalau dendam Bapak Ibu kita masih ingat dulu gitu. Ketika dendam itu kita tidak akan pernah maju. Kenapa? Kita sama dengan ditarik rambut kita, sementara kita mau lari ke depan tidak akan pernah bisa lari. Maka hilangkan. Bagaimana caranya? Banyak berzikir kepada Allah, mengisi hati kita, kemudian maafkan. Maafkan kesalahan orang. Kalau belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka catat teman kita yang pernah menzalimi kita, catat semuanya. Setelah kita catat, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau apapun yang ada, apapun yang terjadi. Saya ingin menuluskan, saya ingin membersihkan hati saya. Fokus banyak beribadah, fokus banyak berzikir. Insya Allah kebahagiaan itu yang akan datang kepada kita semuanya. Lebih baik kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, sehingga kebahagiaan yang datang daripada kita menimbunnya yang justru tidak hanya kita yang sakit, tetapi orang lain juga akan ikut sakit gara-gara kita sakit. Demikian Bapak sekalian, habis waktunya, mohon maaf atas segala khilaf. Pas jam 7 ya, lebih 1 menit, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.